Saudara-saudari sekalian, salam jumpa dengan saya Yulita dari Singaraja. Hari ini saya bersama Tina dan semua tim Be Real Traveling with Jesus akan membacakan ayat-ayat kitab suci sesuai kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan. Orang kudus hari ini adalah Santo Raymondus dari Peñafort. Santo Raymond dari Peñafort adalah seorang imam dari Ordo Dominikan yang terkenal karena pengabdian dan pembaharuan yang ia lakukan. Raymond lahir di Catalunya dan keluarganya masih berhubungan dengan raja-raja Aragon dan bangsawan dari Barcelona. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Harian Kamis 7 Januari 2021. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih daripada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. January 2021, Thursday after Epiphany. Reading 1. The first letter of John. Beloved, we love God because He first loved us. If anyone says, "I love God," but hates his brother, he is a liar. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. This is the commandment we have from Him. Whoever loves God must also love his brother. Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God, and everyone who loves the Father loves also the one begotten by Him. In this way, we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. For the love of God is this, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. For whoever is begotten by God conquers the world, and the victory that conquers the world is our faith. The word of the Lord. Thanks be to God.
Mazmur tanggapan. Referen, ya Tuhan, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Referen, ya Tuhan, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Referen, ya Allah, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Referen, ya Tuhan, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Hiduplah Ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya Ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Referen, ya Tuhan, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Referen, ya Tuhan, segala bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Responsorial Psalm. Responsorial Psalm. Lord, every nation on earth will adore you. Lord, every nation on earth will adore you. O God, with your judgment endow the king, and with your justice the king's son. He shall govern your people with justice, and your afflicted one with judgment. Responsorial Psalm. Lord, every nation on earth will adore you. From fraud and violence He shall redeem them, and precious shall their blood be in His sight. May they be prayed for continually. Day by day shall they bless Him. Responsorial Psalm. Lord, every nation on earth will adore you. May His name be blessed forever. As long as the sun His name shall remain. In Him shall all the tribes of the earth be blessed. All the nations shall proclaim His happiness. Responsorial Psalm. Lord, every nation on earth will adore you. Alleluia. 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 The Lord has sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to captives. Alleluia. Alleluia. Gospel, the Holy Gospel according to Luke. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news of Him spread throughout the whole region. He taught in their synagogues and was praised by all. He came to Nazareth, where He had grown up, and went according to His custom into the synagogues on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll on the prophet Isaiah.
He unrolled the scroll and found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue looked intently at him. He said to them, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." And all spoke highly of him, and were amazed at the gracious words that came. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu aku mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan tambahan. Bacaan tambahan diambil dari kitab nubuat Yesaya. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seseorang Allah yang bertindak bagi
orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Additional reading from the book of Prophet of Isaiah. Too long have we been like those you do not rule, on whom your name is not invoked. Oh, that you would rend the heavens and come down, with the mountains quaking before you. As when brushwood is set ablaze, or fire makes the water boil, then your name will be made known to your enemies, and the nations would tremble before you, while you worked awesome deeds we could not hope for, such as had not been heard of from of old. No ear has ever heard, no eye ever seen, any God but you, working such deeds for those who wait for Him. Would that your might meet us doing right, that we might be mindful of you in our ways. Indeed, you are angry. We have sinned. We have acted wickedly. We have all become like something unclean. All our just deeds are like polluted rags. We have all withered like leaves, and our crimes carry us away like the wind. There are none who call upon your name, none who rouse themselves to take hold of you. For you have hidden your face from us, and have delivered us up to our crimes. A final plea. Yet, Lord, you are our Father. We are the clay, and you our potter. We are all the work of your hand. Do not be so very angry, Lord. Do not remember our crimes forever. Look upon us, who are all your people. Your holy cities have become a wilderness. Zion has become wilderness, Jerusalem desolation, our holy and glorious house. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu,
dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian persembahan dari kami, tim We Read Traveling with Jesus yang bertugas hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Sudah 2021 ya. Sampai jumpa besok, hari Jumat bersama Ibu Arijani dan Lucy.